Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, di sampean sing sering membanding-bandingkan kitab suci rungono tenan. Pertama gini, dalam masalah menyampaikan Al-Quran itu nggak main-main. Saya ulangi, nggak main-main. Jadi sampean itu jangan terlalu membanding-bandingkan kitab suci agama satu dan agama yang lain. Itu soalnya saya sering temui ada orang non-muslim debat dengan kitab suci mereka lalu sampean balas kembali dengan Al-Quran. Pak, soalnya gini loh, sampean harus ketahui dulu mengajarkan Al-Quran pada non-muslim itu hukumnya gimana. Setelah itu sampean baru mempelajari Al-Qurannya. Maksudnya gini, sampean itu kalau menyampaikan Al-Quran, kalau masalah sampai taraf menghukumi, itu kematangan ilmu nahwu dan tafsir sangat dibutuhkan. Ojo sakarepe dhewe. Ojo mek bondo terjemah, Pak. Bahkan kalau saya kutip di kitab Raudhatul Thalibin juz 10 halaman 311 ini saya hafal gini. Wa yajuzu ta'limuhumul Qur'ana idza rujiya islamuhum. Wala yajuzu ta'limuhumul Qur'ana idza khifa istighfafu. Berarti boleh sampai mengajarkan Al-Quran kepada non-muslim selama dia ada harapan masuk Islam. Kalau tidak ditemukan korinah-korinah atau tanda-tanda dia masuk Islam, maka nggak boleh. Apalagi tanpa pengetahuan kitab tafsir dan ilmu nahwu balaghah yang matang. Jus karepe dhewe. Kalau masalah menukil ayat Israiliyat, ayat-ayat yang menjelaskan masalah Bani Israel itu diperbolehkan hanya untuk koreksi diri. Maksudnya gini, katakan di Quran itu sering menjelaskan masalah adab yang diturunkan pada orang-orang yang melakukan homoseks. Itu sama boleh memperingatkan orang sekarang supaya tidak melakukan dengan ayat tersebut. Sekedar memperingatkan. Tidak sampai taraf memberikan hukum apalagi mendebat, paham gitu. Soalnya gini, sampean itu kalau mengajarkan Al-Quran itu berat. Maksudnya berat gini. Pengetahuan tafsir, mantek, balaghah, nahwu, shorof itu harus matang. Ora bondo terjemah, tak ulangi, ora bondo terjemah. Sama harus ketahui juga hukum mengajarkan Al-Quran ke non-muslim. Kalau tidak ada harapan dia masuk Islam, panggah ngeyel, dan ada tanda-tanda dia malah menghina Al-Quran, itu ora oleh. Iki rungono kuping, ora oleh. Jadi ojo ngawur dalam mengajarkan Al-Quran. Bahkan kalau dawuhnya Imam As-Suyuti, orang yang mengajarkan Al-Quran itu ilmu nahwu, balaghah, sorofnya itu tidak diragukan lagi. Jelas dengan kitab tafsir. Orang mek bondo terjemah, jadi bahaya gitu. Ini perlu rungokno tenan iki. Soalnya sama iki hidup neng Indonesia, cara dakwahnya pun juga harus jelas. Wong kafir itu gak, atau orang non Islam, kalau dalam Islam syariatnya disebut kafir. Zaman Rasulullah dulu. Kalau sekarang itu lebih disebut non muslim. Mereka itu nggak baca kitabmu, nggak baca Quranmu, nggak baca Fathul Mu'inmu dan sebagainya. Sama itu harus dakwahnya menggunakan akhlak. Irungokno tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini keterangannya saya ambil dari kitab Fawaidul Muqtarah. Gini. Hifdzul Quran iku fardhu kifayatin wa ta'allumul ilmi iku fardhu ainin. Fa idza ta'arada qudima apa al ilmu au ma hada makna. Jadi ketika terjadi ta'arud atau bertabrakan, berlawanan, hukumnya untuk menghafal Al-Quran itu kan sunnah, fardhu kifayah. Tapi kalau hukum mempelajari ilmu syariat itu hukumnya wajib. Apabila terjadi berbenturan, maka lebih baik mempelajari ilmu fikih, ilmu syariat daripada menghafal Al-Quran. Ya mau bagaimanapun menghafal Al-Quran itu baik. Tapi ketika sampun balik, lek wis balik iku langkung saine luwih apike sampean belajar ilmu fikih. Nah, lek wong iku wis balik, iku luwih apik belajar ilmu fikih. Lah hafalan Quran ketika telah balik enggak masalah, mboten napa-napa. Hafalan Quran ketika sampun balik niku aman-aman mawon. Tapi ojo sampai ilmu fikih blas ora dipelajari. Lah iki. Lah akhirnya seimbang, sampean ketika telah balik iku kewajibannya iku belajar ilmu fikih. Lek arep hafalan Quran nggih monggo, tapi ilmu fikih ojo sampai ditinggal. Terutama cah wedok iku kan mengko enek haid, terus istihadah, nifas, terus darah fasad dan sebagainya, perinciannya itu semua terangkum dalam ilmu fikih. Jadi lek wis balik iku arep hafalan Quran nggih monggo mboten masalah, tapi ilmu fikih ojo ditinggal. Lek ditinggal bahaya. Nah, ketika belum balik, sehingga tradisi ulama-ulama dulu itu banyak kan ulama-ulama yang hafal Al-Quran sebelum balik. Justru tradisinya semacam itu dulu. Soalnya nanti ketika telah balik itu hukumnya belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu fardhu kifayah. Ketika telah balik kewajibannya itu belajar ilmu fikih. Itu keterangannya di kitab Fawaidul Muqtarah. Adapun diperinci lebih lanjut atau lebih jelas di kitab Adabul
syariah.